Sungai Code adalah sungai yang membelah kota Yogyakarta menjadi bagian barat dan timur, serta menjadi salah satu landmark kota ini. Sungai Code merupakan penampung utama aliran Sungai Boyong dari bagian hulu sehingga kerap dianggap sebagai sungai yang sama. Sungai Boyong sendiri bermata air di kaki Gunung Merapi. Sungai ini menjadi salah satu sungai yang memiliki arti yang sangat penting bagi penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mata air yang berada di salah satu gunung yang aktif di dunia, mata airnya dimanfaatkan untuk pengairan persawahan di Sleman dan Bantul, serta dipergunakan juga sebagai sumber air minum. Sungai ini bermuara pada Sungai Opak. Sungai Code terindikasi dengan pencemaran airnya. Sungai Code menerima limbah dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik dan non-domestik. Limbah domestik yang berasal dari permukiman warga di sekitar sungai merupakan sumber pencemar utama. Selain itu, limbah dari industri, rumah sakit, dan pabrik kimia juga signifikan. Dan untuk mengetahui seberapa tercemar Sungai Code, dilakukan pengukuran konduktivitas yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Selain itu, di slide selanjutnya akan saya bahas bagaimana korelasi antara konduktivitas dengan pencemaran air sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Ilandira dengan NIM 1212381. Sebelum memulai video Science Talk ini, saya ingin berterima kasih kepada dosen kimia fisika saya, yaitu Ibu Tumbuh, dan rekan-rekan yang berkontribusi pada pembuatan materi Science Talk ini. Tema saya yang saya gunakan pada Science Talk ini adalah temanya conductivity atau konduktivitas. Dengan judulnya adalah aplikasi konduktivitas dalam deteksi awal pencemaran air oleh zat kimia berbahaya. Air sendiri merupakan salah satu komponen penting untuk manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai sumber penghidupan. Sumber air salah satunya dapat berasal dari air permukaan yang dapat didefinisikan sebagai air yang terdapat di atas permukaan tanah, baik dalam kondisi diam atau mengalir, misalnya adalah sungai. Keterbatasan air permukaan berupa sungai di Indonesia memiliki volume yang sangat banyak. Sungai sangat sering dimanfaatkan sebagai penyuplai air minum, kebutuhan irigasi sawah, budidaya perikanan, pariwisata, hingga transportasi. Kualitas air sungai di Indonesia masih dikategorikan belum cukup baik. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki 98 sungai dengan sebaran cemaran sungai sebanyak 54 sungai tercemar ringan, 6 sungai dengan cemaran ringan sedang, dan sebanyak 38 sungai mengalami cemaran berat. Pencemaran air dapat didefinisikan dengan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat, dan atau komponen lainnya sehingga melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Pencemaran air sendiri itu yang kita ambil dari judul kita, itu tuh pencemaran air yang di sungai ya, dan sungainya itu yang berada di Sungai Conde atau Sungai Code di Yogyakarta. Lalu, pencemaran air sungai dapat terjadi dari dua sumber, yaitu sumber tertentu dan tak tentu. Sumber tertentu besar dari limbah aktivitas industri dan limbah domestik terpadu. Nah, untuk limbah domestik terpadu sendiri yang mencemari Sungai Conde ini. Jadi Sungai Conde di Yogyakarta ini banyak buang sampah dan banyak yang buang air kecil sembarangan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber limbah tak tentu bersumber dari kegiatan permukiman, pertanian, dan transportasi. Pencemaran air dapat terjadi berupa cemaran fisik, biologi, dan kimia, atau kimia organik atau kimia anorganik, yang ketika melebihi baku mutu memiliki dampak bahaya bagi biota perairan atau manusia jika dipergunakan untuk kehidupan. Jadi Sungai Conde sendiri kan itu kan kayak biasa juga buat mengaliri sawah juga kan. Nah itu tuh sebenarnya sangat berbahaya kalau misalnya ada kayak biota-biota kayak keong atau
kayak apa ya, yang banyak itu kan keong ya kalau di sawah itu. Terus kalau ikan sendiri sih nggak begitu banyak. Kalau keong itu kan di Yogyakarta itu mereka digunakan untuk makanan, dan kalau misalnya mengandung beberapa zat kimia yang berbahaya itu akan sangat membahayakan warga. Nah, untuk mengetahui pencemaran air dilakukan pengukuran konduktivitas. Jadi korelasinya adalah konduktivitas itu untuk mengukur kemampuan air untuk menghantarkan listrik yang dipengaruhi oleh keberadaan ion-ion. Nah, nilai konduktivitas yang tinggi seringkali mencerminkan adanya kontaminasi dari ion-ion terlarut yang berbahaya, contohnya bahan zat-zat kimia berbahaya itu. Jadi, digunakan pengukuran konduktivitas ini untuk mengetahui sungai itu tercemar berat atau tidak. Gitu. Lalu konduktivitas itu merupakan alat penting dalam pemantauan kualitas air dan pengelolaan sumber daya air untuk memastikan keselamatan publik dan lingkungan. Untuk mengatur konduktivitas digunakan alat pengukur konduktivitas yaitu konduktometer untuk mengukur tingkat konduktivitas air. Nah, ini adalah analisis kondisi Sungai Code di Yogyakarta. Nah, parameter yang melebihi baku mutunya itu ada amonia dan fosfat dan TSS. Nah, amonia sendiri itu bersumber dari air seni dan tinja, oksidasi zat organik secara mikrobiologi, air buangan dari industri serta aktivitas masyarakat. Konsentrasi amonia yang tinggi dalam air menyebabkan terjadinya penurunan oksigen terlarut, gangguan fungsi fisiologi serta metabolisme seperti respirasi. Lalu yang kedua adalah fosfat dalam air dapat bersumber dari limbah industri, hotel pupuk limbah domestik, dan penguraian bahan organik lainnya. Fosfat dalam air dapat menyebabkan eutrofikasi yang menyebabkan biota air mati. TSS dalam air sungai sendiri karena meningkatnya padatan tersuspensi sehingga menyebabkan sinar matahari terhalang masuk dalam sungai, berdampak pada proses fotosintesis terganggu. Tetapi untuk yang analisis kondisi Sungai Code ini itu tuh paling banyak ditemukan adalah amonia. Jadi sepertinya banyak sekali air seni dan tinja yang terkandung di dalam air itu. Tujuan artikel ini yaitu mengembangkan metode deteksi pencemaran air yang efisien dan akurat, meminimalkan risiko pencemaran air, mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan. Lalu ada meningkatkan kualitas pemantauan lingkungan dan memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, untuk metodenya yang untuk kita mengetahui pencemaran air itu ada metode yang pertama itu pakai alat konduktometer, dan yang kedua adalah TDS meter atau total dissolved solid meter, electrical conductivity meter. Itu ada dua metode. Nah, yang pertama itu memakai konduktometer. Nah, prinsip kerja konduktometer sendiri adalah elektroda diberi gaya listrik yang akan menggerakkan ion-ion dalam larutan. Ion-ion akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari pergerakan ion tersebut akan menghasilkan arus listrik. Semakin banyak ion yang bergerak, maka arus listrik semakin besar sehingga nilai konduktivitas yang dibaca akan semakin besar pula. Yang kedua ada TDS meter atau total dissolved solid, dan EC meter, electrical conductivity meter. Nah, TDS meter itu mengukur jumlah padatan terlarut total dissolved solid dalam air seperti mineral, garam, dan ion melalui pengukuran konduktivitas listrik dan kemudian mengkonversinya menjadi nilai TDS dalam ppm part per million. Lalu EC meter yaitu mengukur konduktivitas listrik electrical conductivity secara langsung, yaitu kemampuan larutan untuk menghantarkan listrik biasanya dalam satuan USCM dan atau
Nah, untuk pembahasannya sendiri, yaitu kita dapat mengetahui adanya zat kimia berbahaya dalam air sungai melalui tes konduktivitas, karena konduktivitas air berhubungan langsung dengan jumlah ion terlarut di dalamnya. Zat kimia berbahaya seperti logam berat, misalnya timbal dan merkuri, serta bahan kimia anorganik seperti nitrat, klorida, atau sulfat seringkali terlarut dalam bentuk ion yang dapat menghantarkan listrik. Konduktivitas merupakan kemampuan air untuk menghantarkan arus listrik, dan semakin banyak ion yang terlarut dalam air, semakin tinggi pula konduktivitasnya. Zat kimia berbahaya ini biasanya terlarut dalam air sebagai ion seperti ion timbal, Ru2+, ion merkuri, Hg2+, atau ion nitrat, NO3-. Ketika zat-zat tersebut ada di dalam air, jumlah ion terlarut meningkat, yang secara langsung meningkatkan konduktivitas air, dan itu dapat dideteksi dengan konduktometer tadi atau EC meter dan TDS meter. Juga ada 3 alat ya untuk metode mengetahui zat kimia yang ada di sungai tadi. Air murni atau air yang tidak terkontaminasi memiliki konduktivitas yang sangat rendah karena minim ion terlarut tadi. Sebaliknya, ketika zat kimia berbahaya masuk ke dalam air, konduktivitas akan meningkat secara signifikan, menjadi indikasi awal bahwa air tersebut telah terkontaminasi. Banyak zat kimia berbahaya yang terlarut dalam air, seperti logam berat atau senyawa anorganik, memiliki sifat ionik yang menyebabkan peningkatan konduktivitas ketika larut dalam air. Misalnya, logam berat seperti timbal dan merkuri adalah konduktor listrik yang baik dalam bentuk ion, sehingga konduktivitas yang tinggi bisa mengindikasikan adanya logam beracun. Meskipun tes konduktivitas tidak bisa secara langsung mengidentifikasi jenis zat berbahaya, jika konduktivitas air meningkat tajam, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa zat kimia berbahaya telah mencemari air atau sungai itu. Setelah deteksi awal, pengujian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui jenis zat kimia berbahaya yang spesifik. Dalam pengolahan air limbah atau industri, tes konduktivitas sering digunakan untuk memantau kualitas air secara real time. Ketika terjadi perubahan konduktivitas yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa limbah berbahaya mungkin telah memasuki sistem air, memungkinkan tindakan cepat mencegah pencemaran lebih lanjut. Lalu ada kontribusi SDGs, nah itu ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi layak, infrastruktur industri dan inovasi, responsible consumption and production, dan ekosistem lautan. Untuk kesimpulannya, yaitu pemanfaatan alat seperti konduktometer, lalu ada TDS meter dan EC meter sangat berguna dalam deteksi awal pencemaran air oleh zat kimia berbahaya. Meskipun alat-alat ini tidak dapat mengidentifikasi zat spesifik mereka, jadi mereka memberikan indikasi penting tentang adanya perubahan kualitas air. Sebenarnya untuk alat ini itu belum termasuk sangat akurat untuk mengetahui zat tersebut sungai tersebut tercemar zat kimia atau tidak, tetapi karena ada peningkatan konduktivitas yang signifikan, nah itu tuh bisa kayak indikasi awal sungai tersebut tercemar. Nah, peningkatan nilai konduktivitas TDS atau ETC dapat menunjukkan potensi kontaminasi yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan analisa kimia lebih spesifik. Dan penggunaan alat-alat ini di lapangan memberikan solusi yang cepat dan efisien dalam pemantauan kualitas air, baik untuk air limbah, air minum, maupun lingkungan perairan alami. Dan yang contohnya adalah Sungai Code tadi. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih pada Ibu Tunjung telah mendengarkan saya berpresentasi tentang penstock saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.